Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Agung Nurul Falah Kabupaten Agam serta jajarannya, seterusnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berhadir, pemirsa Najia TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pertama sekali kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, karunia, taufik dan hidayahnya. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu yang mulia ini, majelis yang dirindukan oleh orang-orang yang mencari kebaikan, di mana tempat yang sangat indah, tempat yang sangat sejuk, tempat yang mendatangkan sakinah, yang mendatangkan ketentraman adalah taman-taman surga Allah di muka bumi, yaitu majelis ilmu. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu, alhamdulillah Allah masih gerakkan hati kita, masih gerakkan kaki kita dan tangan kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan sanggup dilakukan oleh semua orang. Tetapi ini atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dan atas petunjuk dari Allah. Betapa banyak orang yang merindukan kebahagiaan, merindukan ketentraman, ternyata belum dapat ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, anak keturunannya, para sahabatnya dan umatnya yang terus memperjuangkan agamanya sampai akhir zaman. Dan semoga kita yang berhadir hari ini benar-benar menjadi pengikut setia Rasulullah SAW, mengamalkan segala apa yang beliau sampaikan, dan kita bermohon kepada Allah agar kita ditutup dengan keimanan kepada Allah dan bertemu dan berjumpa nanti dengannya di telaga haudnya, dan mengikuti beliau masuk ke dalam jannahnya, karena Rasulullah SAW sebagaimana sabda beliau, ana awwalu man atraqa babal jannah, akulah yang pertama sekali nanti mengetuk pintu surga. Jadi walaupun Nabi kita Nabi yang terakhir Ibu, tapi adalah beliau diberi keistimewaan, Sayyidul Anbiya, Khalilur Rahman, Khalilur Rahman yang kedua setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beruntunglah kita umat yang terakhir, tetapi adalah umat yang pertama nanti bersama Rasulullah SAW mengikuti beliau masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membawa kajian kita yang singkat di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kita beri nama min asbabis sa'adah, di antara sebab-sebab kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan atau sa'adah ini dambaan dan harapan semua kita dan tujuan kita di dunia ini Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini, kehidupan yang singkat, tetapi tidak semua kebahagiaan itu diberikan oleh Allah. Betapa banyak kita lihat orang yang mendambakan kebahagiaan, tetapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita tanya kepada manusia
apakah dia orang yang berakal ataupun tidak berakal. Kalau kita tanyakan kepada mereka, hal turidu an takuna sa'id, apakah engkau ingin mendapatkan kebahagiaan? Hal turidu an takuna sa'id, apakah engkau ingin mendambakan, memperoleh kebahagiaan? Niscaya jawaban yang akan muncul dari orang ini pasti, dan kami ingin mendambakan kebahagiaan. Apakah dia itu seorang muslim sama seperti kita insyaallah, ataupun orang kafir sekalipun? Kalau kita tanyakan pertanyaan ini, niscaya mereka akan mengatakan kami menginginkan kebahagiaan. Kalau kita tanya juga kepada orang kaya, pasti juga mereka ingin mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita tanya kepada orang fakir dan bahkan miskin pun pasti ingin mendambakan kebahagiaan. Nah, ibu dan bapak yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu jawaban mereka, al-an as-sa'adah yansuduha kullu ahad. Berarti dengan demikian sa'adah itu atau kebahagiaan itulah dambaan seluruh manusia, dambaan seluruh insan. Kenapa dambaan kita kebahagiaan itu? Karena dia itu adalah lima fiha minar rohati wal istiqrar. Dia itu adalah yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hati, yang akan terus berada di dalam jiwa kita. Tetapi kita lihat apakah orang yang kita tanyakan tadi kebahagiaan kepadanya, apakah dia mendapatkan kebahagiaan tersebut? Kalau kita tanya kepada mereka, apakah mereka sudah mendapatkan kebahagiaan itu? Kita tanyakan kepada mereka, aha hiya fil wafrati fil akal. Apakah kebahagiaan itu dirasakan, diperoleh oleh orang yang mereka biasa makan enak-enak yang lezat? Lalu kita tanya, Bu, kalau sudah dapat makan yang enak-enak, sudahlah. Tapi apakah mereka yang sudah biasa dan makan setiap hari yang lezat-lezat sudah mendapatkan kebahagiaan? Begitu juga kita tanyakan kepada mereka yang memiliki harta yang banyak. Am hiya fil wafrati fis syarab, ya. Begitu juga kepada mereka yang bisa minum, bahkan semua minuman diminum. Bisa minum yang sehat dan bahkan minum yang bahkan menghilangkan akal sekalipun. Tapi kita tanyakan, dia dambakan kalau sudah mendapatkan minum itu dia sudah merasakan kebahagiaan. Tapi kita tanyakan, apakah engkau sudah mendapatkan kebahagiaan itu setelah engkau tegak minuman itu? Atau kita tanya kepada orang yang senantiasa, ibu dan bapak jemaah dirahmati Allah, senantiasa mengkoleksi baju-baju indah. Setiap bulan bajunya bertukar. Apalagi tetangga membeli baju baru. Dia dapatkan baju baru setiap bulannya dan bahkan berganti terus. Apakah dia sudah mendapatkan yang namanya kebahagiaan? Atau kita tanyakan kepada mereka yang memiliki harta yang banyak, harta yang berlimpah, sehingga tidak ada lagi yang dia tidak miliki. Tapi kita tanyakan, apakah dia sudah mendapatkan kebahagiaan? Nah, ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat bayangan kita manusia bahwanya kebahagiaan itu, ya, di kalangan kita manusia, apakah kita seorang muslim atau orang, ya, kita tanyakan kepada orang yang kafir sekalipun, kata mereka bahwasanya kebahagiaan itu adalah tatkala kita makan enak, tatkala kita bisa minum yang lezat-lezat, tatkala kita memiliki harta yang banyak, tatkala kita memiliki kendaraan yang bagus,
Nah, kita lihat ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hakikat sebenarnya kebahagiaan itu. Apa saya katakan di sini al-mafhum al-haqqu lis-sahadah. Bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya itu dalam pemahaman kita. Kebanyakan kepada manusia wa ta'ifatun kabiratun minal muslimin tazunnu annahu bitahqiqi hadzal umur. Bahwasanya sebahagian kita manusia beranggapan kalau sudah terpenuhi unsur yang kita sebutkan tadi itu sudah sempurnalah kebahagiaan itu. Tetapi sebaliknya, kebahagiaan yang mereka dambakan itu belum terwujud walaupun mereka sudah makan yang enak, minum yang lezat, memiliki baju yang berganti terus, kendaraan yang berganti, tapi belum mereka merasakan kebahagiaan itu. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan di sini, farubbama tara ghaniyan yamlikul malal katsir. Bisa saja kita lihat ada orang kaya, orang miliuner, hartawan, dia memiliki harta yang banyak, dia memiliki wa indahu minad dunya lau aqsamtum ala alafin nas lakafahum. Ini kata Syekh. Bayangkan kalau seandainya engkau dia memberikan kepada ribuan manusia, maka akan mencukupkan pemberiannya ini karena banyaknya harta. Lakin ma hadza tara faqad yakunu dzalika ar-rajul min adyakin nas sadar. Tetapi kita lihat walaupun dia memiliki harta yang berlimpah tadi, dia infakkan hartanya itu, dia berikan kepada 1000 orang bahkan ribuan orang, sudah cukup dengan pemberiannya itu. Tetapi dia merasakan sempitnya dada yang dia rasakan. Dan kebanyakan mereka tidak merasakan ketenangan jiwa. Itu pertanda kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang dia miliki itu belum mendatangkan kepadanya nikmat as-sa'adah, kebahagiaan itu. Sudah banyak kita lihat contoh berbagai kejadian, berbagai fenomena juga yang terjadi di masyarakat kita, yang anggapan kita secara fisik, yang anggapan secara kasat mata kita beranggapan dialah orang yang berbahagia di dunia ini. Apa yang dia tidak miliki? Memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki usaha, bahkan anak sudah jadi. Tetapi yang dia rasakan itu tidak kita rasakan. Ternyata dia merasakan sempitnya jiwa dan sempitnya dada. Faliyadu billahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kata Syekh di sini, seseorang yang mungkin pandangan kita dari kasat mata yang kita lihat seseorang yang biasa-biasa saja, atau seorang yang dililit utang, ditagih, ya. Dia tidak memiliki harta, dia memiliki, bahkan untuk makan pun mengutang. Subhanallah. Tidak ada persiapan untuk besok harinya. Tidak ada bagankan sebulan lagi untuk yang akan dimakan besok pagi pun tidak ada dimiliki. Dalam pandangan kita inilah orang-orang yang jauh dari kebahagiaan. Tetapi kata Syekh di sini, walakin ma'adzalika ad-dain. Tetapi kita lihat walaupun dia dililit hutang, walaupun banyak permasalahan yang dia hadapi, dia menghadapi itu dengan penuh kelapangan, ketentraman jiwa. Dia hadapi masalah itu dengan tenang, tidak gundah gulana, tidak mengeluh. Dia hadapi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Subhanallah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ya yang kita lihat dalam pandangan kita. Ternyata
dengan kesulitan hidup yang dia rasakan itu, di situ dia merasakan kebahagiaan. Dan juga seperti yang kita kisahkan tadi, juga saya katakan betapa banyak orang yang dia itu dalam pandangan kita Allah berikan kecukupan, dia sehat walafiat, ya, fisiknya kuat, fisiknya sehat, tidak kurang dari segala apapun, kehidupannya tentram kita lihat, ya, dan dia berbicara dan kita lihat dari pandangan mata kita dialah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi sebaliknya, dialah orang-orang yang merasakan kesulitan hidup yang senantiasa melilit mereka. Begitu juga ibu dan bapak yang dirahmati Allah, orang yang tidak memiliki jawarih, yang memiliki fisik yang sempurna, mungkin kekurangan dari, kita lihat panca inderanya yang tidak bisa lihat, atau tangannya yang sudah potong, atau kakinya yang sudah dipotong. Fisik kita lihat dia kekurangan, tetapi di sini dia dengan ujian yang diberikan Allah kepada dia itu, di situ motivasi kehidupan ini. Betapa banyak orang yang kita lihat dia tidak menatap dunia ini, tetapi hatinya bening, hatinya tentram, dan bahkan pikirannya jernih. Dan kita lihat orang yang sempurna panca inderanya terus mengeluh dan terus mengeluh dari kehidupannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya kondisi yang kita lihat kehidupan di dunia ini yang perlu kita mengkaji bagaimana sebenarnya yang namanya as-sa'adah. Apa yang namanya kebahagiaan itu yang sejatinya? Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan di sini as-sa'adah as-sa'adatan. Kebahagiaan itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama yaitu sa'adah hissiyah, yaitu kebahagiaan secara fisik, secara materi, kita lihat secara fisik, secara nyata kita lihat, itu secara as-sa'adah hissiyah, kebahagiaan yang pandangan kita itu yang bahagia. Seperti kita lihat ya, dengan banyaknya makanan, minuman, pakaian, kendaraan, ya, dan yang lainnya dari kehidupan dunia ini, itulah yang namanya kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini, wa hadhihi sa'adah yashtariku fiha al-mu'min wal kafir. Jadi yang kita sebutkan tadi, kebahagiaan yang kita rasakan itu dari segi fisik, itu adalah kebahagiaan yang bersekutu padanya, atau juga dirasakan baik dia itu seorang muslim apapun seorang kafir. Betapa banyak kita lihat ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia orang kafir, tidak taat, bahkan membangkang kepada Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat. Dia ada lagi pekerjaan yang dilakukan bahkan di luar dari kemanusiaan dia lakukan, tapi Allah berikan kepadanya nikmat, bahkan mereka pula yang menikmati kehidupan dunia ini. Disinilah letaknya Ar-Rahman, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah menjadikan kita manusia semuanya ini, dan tidak membeda-bedakan dalam hal memberikan rezeki, memberikan kebutuhan. Baik dia itu seorang mukmin atau kafir atau maksiat atau taat, Allah limpahkan kepada mereka Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di kalangan kita pun yang dia itu muslim mengaku tapi tidak pernah sholat,
Tidak pernah mengajarkan kebaikan, apalagi melaksanakan ketaatan. Puasa Ramadan lalu terus, nggak ada pernah. Hartanya berlimpah, tidak pernah mengeluarkan zakat, tidak pernah berinfak dan bersedekah. Tapi Allah berikan kepada dia kekayaan. Maka dalam pandangan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang namanya istidraj. Yaitu kalau seseorang itu mau mendapatkan kejayaan, kesesatan, maka Allah lapangkan jalannya menuju kesesatan itu. Allah lapangkan jalannya untuk menikmati semua yang ingin dia peroleh. Berbeda dengan sebelahnya, mungkin dia taat, ya, dia sholat, dia melaksanakan kewajiban, terus dilundung. Dalam pandangan kita dirundung dengan kesusahan hidup, pandangan kita. Nah, inilah yang kita kaji Bapak dan Ibu. Dalam pandangan kita, ya, yang mendapatkan sa'adah hissiyah itulah mereka yang dapat memperoleh harta dunia ini. Nah, kita katakan tadi bahwasanya as-sa'adah hissiyah itu bisa diperoleh oleh orang yang beriman, muslim, dan bisa pula diperoleh orang yang kafir. Tapi ada satu lagi sifat Allah Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada kita orang mukmin. Dan ini yang kategori yang kedua, as-sa'adah an-nafsiyah, yaitu sa'adah yang datang dari jiwa kita, yang timbul dari jiwa kita. Itulah yang dinamakan sa'adah hissiyah, yaitu yang merasakan kebahagiaan walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak, tidak memiliki perbendaharaan harta dan bendanya, tapi dia merasakan kebahagiaan. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita lihat, ya, dalam pandangan mata kita, as-sa'adah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, yang tentu ini yang kita inginkan untuk mendapatkannya, yaitu as-sa'adah an-nafsiyah, yaitu dengan merasakan ketenangan jiwa, ketenangan kelapangan batin, dan rasa ketenangan. Inilah yang kita harapkan, dan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kita orang-orang yang mukmin. Sa'adah nafsiyah. Maka Ibu dan Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan sa'adah hissiyah, sa'adah yang diberi oleh Allah kepada kita berupa harta, dititipkan oleh Allah berupa harta kepada kita, diberikan kepada kita mungkin amanah. Amanah apa? Banyak orang yang tidak mendapatkan anak. Saudara kita mungkin diberikan kecukupan harta, diberikan kepada dia kejabatan, tapi Allah belum titipkan kepada dia amanah anak. Subhanallah Bapak Ibu, berapa banyak pasangan-pasangan yang mendambakan anak. Hatta dia mau tebus dengan harta benda dia sekalipun, dia jual semua yang dia peroleh untuk mendapatkan keturunan, tapi Allah tidak takdirkan dia mendapatkan keturunan. Subhanallah. Maka inilah yang nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Tatkala Allah berikan kepada kita nikmat hissiyah, kita diberi harta, alhamdulillah kita tidak susah untuk makan, untuk hari ini, untuk besok. Tapi mungkin 1 bulan atau mungkin 2 bulan yang akan datang, kita masih tersedia di gudang kita, masih tersedia di rekening kita, mungkin masih tersedia di tabungan kita. Tapi kita lihat di saudara kita yang berada di sebelah kita, sudahkah mereka merasakan ini? Nah, tentunya kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita orang mukmin diberikan kelapangan harta, tentu kita ingin mendapatkan sa'adah nafsiyah. Harta yang Allah titipkan kepada kita itu membawa kebahagiaan kepada kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattakun nar walau bisikit tamar." Takutlah kalian kepada neraka walaupun sebelah dari biji kurma. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, berapa harga 1 kurma? 1 kilo berapa harganya? Berapa real? Ini satu kurma
Berapalah harganya? Tapi Rasulullah ibaratkan fattakun nar walau bisikit tamar. Takutlah kalian dengan neraka Allah walaupun hanya sedekah setengah kurma itu. Ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita merasakan, kita infakkan harta kita itu tujuannya untuk membentengi kita nanti dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita infakkan harta kita, kita merasakan kita memberikan sesuatu kepada orang lain. 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah kita infakkan, dengan kita memberikan itu kita merasakan kebahagiaan. Subhanallah, ini yang namanya bahagia. Kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, mana qasa sadaqatin min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Ini berbeda dengan konsep sebarah orang-orang sana, Bapak Ibu. Konsep kita, semakin kita belanjakan, semakin kita infakkan harta kita itu, yanmu al-amwal, akan berkembang harta kita. Maka ini yang kita ingin cari. Kita diberikan oleh Allah sa'adah hissiyah, maka kita mendapatkan juga sa'adah nafsiyah, kebahagiaan yang kita rasakan di jiwa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu tentu kita ingin mencari bagaimana untuk mendapatkan dua sa'adah ini. Kita mendapatkan sa'adah hissiyah, diberikan oleh Allah rezeki, kemudian juga kita dengan harta yang diberikan Allah tadi, dengan pangkat yang diberikan, dengan anak yang dititipkan, dengan makanan yang boleh kita makan, ya. Kita juga merasakan sa'adah nafsiyah tadi. Maka ini perlu kita untuk melihat bagaimana trik-trik kita untuk mendapatkan sa'adah nafsiyah ini, yaitu betul-betul yang kita makan itu betul-betul merasakan kelezatan. Ya, kalau kita kaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang yang mampu untuk membelanjakan hartanya untuk membeli makanan yang paling lezat. Dia mampu belinya, menebusnya, tapi dia tidak boleh memakan yang lezat-lezat lagi. Terhalang, dicabut nikmat Allah darinya. Nah, sebelum ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa, mungkin dalam kesempatan yang ringkas ini kita lihat, ya, dan dikatakan oleh Syekh di sini, yaitu diantara sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kita masuk kepada yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan, as-sababul awal quwwatut tauhid. Yang pertama adalah kekuatan tauhid, kekuatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keyakinan kita, rububiyah kita, uluhiyah Allah, ya. Bagaimana pengakuan syahadat yang kita ucapkan dengan kita akui ilah kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini yang harus kita baca Bapak Ibu, ya, harus kita baca setiap pagi. Maka kita baca setiap pagi, zikir pagi, ya, 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Ini pengakuan kita bahwasanya kita tidak terpaksa. Islam betul-betul kita akui, kita jalani dengan sesungguhnya. Kalau kita mengamalkan Islam dengan sesungguhnya, kita lihat dalam amaliyah kita sehari-hari, akan ringan kepada kita melaksanakan perintah-perintah Allah, karena kita Islam istislam lillah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu namanya al-Islam, yaitu istislam, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum mukhalafahnya Bapak Ibu, kalau dia belum melaksanakan perintah Allah dan ketaatannya, belum sempurna keislamannya. Atau istilah kata orang sekarang masih labeling, ya, label Islam tapi perangai belum Islam. Faliyadzubillah, ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini yang akan kita terus ya kuatkan, bagaimana kekuatan tauhid kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akui Allah, syahadat yang kita ucapkan, persaksian kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang pantas diibadahi. Ini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Menafikan. Maka dalam rumusnya, dalam syahadat itu ada nafi wa itsbat. Meniadakan sembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang kita sembah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat ya, pengakuan diri kita akan sebagai seorang hamba, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya, pengakuan diri kita yang sesungguhnya, kita itu adalah abdun min ibadillah. Kita itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Abdun itu Bapak Ibu adalah budak. Kalau seseorangnya di zaman dahulu, kalau sekarang tidak ada lagi perbudakan, ya sudah dibebaskan, dan Islamlah yang pertama memerdekakan budak. Jauh sebelum pakar HAM Abraham Lincoln yang mencetuskan hak asasi manusia itu, Bapak Ibu, Rasulullah SAW sudah mendeklarasikan piagam Madinah dengan memulai menghapuskan perbudakan di dunia ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan seorang budak dengan majikan. Seorang budak, dia tidak akan mampu melawan, tidak akan mampu membantah, tidak akan mampu menyakiti majikannya. Dan dia terus akan melayani, membuat hal yang bisa menyenangkan majikannya, dan tidak akan pernah melanggar segala perintahnya. Itu dia sebagai seorang abdun, seorang hamba. Dia akui dirinya itu hamba majikannya. Tetapi di sana Bapak Ibu ada hamba, dia sebagai hamba tapi engkar, tidak melaksanakan perintah majikan. Lihat bagaimana kejadian hukuman yang dia peroleh. Nah, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita semua ini adalah abdun min ibadillah. Akui kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita mengakui diri kita hamba Allah, pasti kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mencari keridhaan Allah? Menggapai keridhaan Allah itu tentu kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berani kita melanggar. Tidak akan berani kita menyelisihi. Tidak akan berani kita membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Bapak Ibu. Maka tauhidillah taala min a'zami abwabis sa'adah. Maka tauhid yang kuat ini adalah di antara pintu-pintu yang akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan. Nah, inilah yang kita lihat ya. Kita lihat sebahagian manusia apabila dia merasakan musibah, ya, ditimpakan suatu musibah, dia merasakan kesulitan, kepayahan hidup, ya, dia tidak terima. Seseorang yang tidak mengakui, tidak mau menerima ketentuan Allah yang berlaku kepadanya. Bapak Ibu, na'udzubillah. Betapa banyak orang yang berani mencaci maki Allah, berani menghina dan mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang diberikan kepadanya. Ya, ini suatu hal yang sebenarnya seseorang yang tidak memiliki tauhid yang benar. Tauhidnya tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang yang betul-betul tauhid yang kuat apabila dia diberikan musibah yang besar, jangankan musibah yang kecil, bahkan musibah yang besar sekalipun dia mengakui itu semua atas kehendak Allah. Dia mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah penyerahan pasrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ya
musibah yang paling besar, musibah yang paling besar di dunia yang kita rasakan adalah musibah kematian. Berpisah dengan orang yang dicintai, yang kita sayangi, yang kita dambakan, kemudian Allah berlaku ketentuannya, Allah yang memilikinya diangkat, dia cabut nyawanya. Maka tanda kita orang yang beriman adalah istirja, penyerahan diri total kepada Allah, seraya kita ucapkan inna lillah. Ini akan melapangkan dada kita. Nah, ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, kematian, mereka mengucapkan sesungguhnya kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia tidak menyalahkan si anu, tidak menyalahkan si fulan, ya. Bapak Ibu, ya kenapa dia dahuluan, kenapa aku tidak dipanggil, ya? Kenapa dia yang, ya ini banyak ini perkataan-perkataan yang jahiliyah. Maka hendaklah kita meninggalkan perkara-perkara jahiliyah dalam hal musibah. Begitu juga musibah yang lain, kehilangan sesuatu yang kita miliki. Ya. Kalau kehilangan kita langsung istirja. Ya, ini kebanyakan kepada kita Bapak Ibu sudah jatuh ketimpa tangga. Lah hilang barang awak, datang bolo ke orang pandai. Nah, itu jatuh ditipu tanggo. Nah, itu Bapak Ibu. Belum tentu harta tadi dapat dan kita sudah hilang pula harta yang lain. Bahkan dalam agama kita ini bentuk belum penyerahan diri kita yang total. Kalau harta itu milik kita, ya, betapa banyak kisah yang terjadi, dia akan datang kembali kepadanya. Maka serahkan semua kepada Allah. Kalau hilang, luput dari kita sesuatu, maka sandarkan itu kepada Allah. Tidak perlu kita mendatangi orang pintar, mendatangi segala macamnya, karena ini akan merusak akidah kita. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diantara kekuatan yang harus kita senantiasa lakukan, dan kita yakini semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maqadir al-khalaiq. Bahkan Rasulullah SAW katakan, ya, telah ditentukan maqadir al-khalaiq. Ketentuan kita ini jauh sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi dan langit dan bumi. Belum diciptakan kita. Maka kita tinggal menjalani apa yang diberikan kepada kita. Maka untuk itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tatkala ditimpa ujian dan cobaan itu minta pertama sekali kepada Allah an yarzuquni sabran 'alaiha, agar diberikan oleh Allah kepada kita kesabaran. Ini yang kita tuntut. Agar diberikan oleh Allah kepada kita kesabaran. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar cepat-cepat kita istirja. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga adalah jangan kita minta kepada Allah, jangan berikan lagi yang lebih berat dari itu kepada kita. Dan yang keempat adalah jangan menimpa musibah itu kepada agama kita. Ini yang diantara kiat kita Bapak Ibu untuk rela dan pasrah menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kekuatan tauhid inilah sebagai benteng pertama diri kita untuk yang mendapatkan dambaan kita, mendapatkan sa'adah di muka bumi ini. Semoga ini yang poin yang pertama. Insyaallah taala kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Semoga yang kita kupas hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan kepada kita untuk mengamalkan, dan mohon kepada Allah agar diberikan kepada kita kekuatan tauhid yang sebenarnya pengakuan kepasrahan diri kita akan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan ini agar didapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan dan kita dambakan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang kita kupas. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri, namun manapun kita akhiri dengan banyak maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.